warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muna Rosana. Saya merupakan mahasiswi Universitas Mercu Buana. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar kedua mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan materi otonomi daerah, UMKM, kebijakan fiskal, dan globalisasi. Langsung aja kita masuk ke materi yang pertama. Ya, materi yang pertama yaitu tentang otonomi daerah. Di sini kita akan membahas tentang apa itu pengertian otonomi daerah, tujuan otonomi daerah, permasalahan otonomi daerah, dan bagaimana penyelesaian masalah dari otonomi daerah tersebut. Langsung aja kita bahas ya. Pengertian otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan, definisi otonomi daerah sebagai berikut. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan-batasan wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, tujuan dari otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 Ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah yaitu membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah. Oleh karenanya, pemerintah pusat memiliki kesempatan untuk mempelajari, merespon, memahami berbagai kecenderungan global dan menyeluruh serta dapat mengambil manfaat daripadanya. Tujuan lain dari kebijakan otonomi daerah antara lain mengembangkan kehidupan demokrasi, pemerataan, keadilan, mendorong dalam memberdayakan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD, juga memelihara hubungan baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu masalah yang timbul akibat dari otonomi daerah. 1. Adanya eksploitasi pendapatan daerah. 2. Pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. 3. Penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. 4. Kondisi sumber daya manusia aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. 5. Korupsi di daerah. 6. Adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Penyelesaian masalah otonomi daerah di Indonesia. Pada intinya, masalah-masalah tersebut seterusnya akan menjadi persoalan tersendiri, terlepas dari keberhasilan implementasi otonomi daerah. Solusi untuk keluar dari masalah otonomi daerah yaitu 1. Membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah agar menjadi landasan pembangunan di daerah dan membuat pemerataan pembangunan antar daerah. 2. Memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan menanam nasionalisme seperti kewajiban mengibarkan bendera merah putih. 3. Melakukan pembatasan anggaran kampanye karena menurut penelitian, korupsi yang dilakukan kepala daerah akibat pemilihan umum berbiaya tinggi membuat kepala daerah melakukan korupsi. 4. Melakukan pengawasan perda agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. 5. Melarang anggota keluarga kepala daerah untuk maju dalam pemilihan daerah untuk mencegah pembentukan dinasti politik. 6. Meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih Mendagri yang berkapabilitas untuk mengawasi pembangunan di daerah. 7. Melaksanakan good governance dengan memangkas birokrasi, mengadakan pelayanan satu pintu untuk masyarakat, dan melakukan efisiensi anggaran. 8. Meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor sumber daya alam dan pajak, serta mencari dari sektor lain seperti jasa dan pariwisata digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, barusan kita bahas tentang otonomi daerah. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu UMKM. Apa sih pengertian UMKM? Apa pentingnya UMKM bagi perekonomian nasional? Dan permasalahan apa yang ada di dalam UMKM? Serta upaya pemerintah untuk memajukan UMKM. Nah, langsung aja kita bahas.
UMKM di Indonesia. Meningkat atau menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya keterlibatan UMKM. Sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Ada beberapa alasan yang mengukuhkan pentingnya UMKM bagi perekonomian nasional. 1. Jumlah UMKM yang sangat banyak dan tersebar di perkotaan maupun pedesaan, bahkan hingga di pelosok terpencil. 2. UMKM tergolong sangat padat karya, mempunyai potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang besar dan peningkatan pendapatan. 3. UMKM banyak terdapat dalam sektor pertanian yang secara tidak langsung mendukung pembangunan. 4. UMKM membantu dalam menampung banyak pekerja yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. 5. Dalam kondisi krisis ekonomi, UMKM mampu untuk bertahan seperti yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. 6. Menjadi titik awal mobilitas investasi di pedesaan sekaligus wadah bagi peningkatan kemampuan wira swasta. 7. Menjadi alat untuk mengalihkan pengeluaran konsumsi warga pedesaan menjadi tabungan. Selanjutnya, permasalahan UMKM akibat pandemi. Penurunan jumlah UMKM dan kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia disebabkan oleh pandemi sejak 2020 lalu. Permasalahan yang dialami sebagai berikut. 1. Perubahan pola konsumsi barang dan jasa masyarakat di masa pandemi dari offline ke online. 2. UMKM mengalami permasalahan tenaga kerja akibat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. 3. Hambatan distribusi produk. Dan keempat, kesulitan bahan baku produksi. Selanjutnya, upaya pemerintah untuk memajukan UMKM di Indonesia. 1. Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu substansi yang diatur adalah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah berharap melalui Undang-Undang Cipta Kerja, UMKM dapat terus berkembang dan berdaya saing. 2. Program PEN. Program Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan salah satu program yang dicetuskan pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia akibat dampak COVID-19. Program ini juga merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang terdampak, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020. Yang ketiga, kredit usaha rakyat atau KUR. Upaya lain dari pemerintah untuk memajukan UMKM yaitu program KUR yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Adapun biaya jasa atau suku bunga atas kredit atau pembiayaan modal kerja disubsidi oleh pemerintah. Tujuan KUR adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan dan memperkuat permodalan UMKM. Dan yang keempat, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI merupakan salah satu program pemerintah sebagai upaya pemerintah untuk memajukan UMKM yang diluncurkan pada tahun 2020. Tujuan Gernas BBI yaitu mendorong nasional branding produk lokal unggulan untuk menciptakan industri baru dan tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui program ini, pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk bergabung ke platform digital. Nah, baru saja kita membahas tentang UMKM. Selanjutnya kita membahas materi yang ketiga, yaitu kebijakan fiskal. Ada dua jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Yang kedua, ada kebijakan fiskal kontraktif, adalah kebijakan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas yuk. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal digolongkan dalam dua jenis, yaitu 1. Kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Namun, kebijakan fiskal jenis ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat dan tingkat pengangguran yang tinggi. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Contoh kebijakan fiskal ekspansif ialah seperti yang terjadi pada saat ini, di mana BKF sepanjang tahun 2020 sampai 2021 menerapkan kebijakan fiskal ekspansif, di mana ekspansif berarti defisit belanja pemerintah tetap besar untuk menjaga perekonomian sepanjang pandemi COVID-19. 2. Kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak.
Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Caranya dengan membuat pemasukan lebih besar daripada pengeluarannya. Kebijakan jenis ini dilakukan saat perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas atau overheating untuk menurunkan tekanan permintaan. Contoh dari kebijakan fiskal tersebut yakni saat Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan tarif pajak penghasilan orang pribadi menjadi 35% khusus bagi orang berpenghasilan tinggi. Setelah kita membahas tentang kebijakan fiskal, selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang keempat, yaitu materi yang terakhir, tentang globalisasi. Apa itu pengertian globalisasi dan apa hambatan dalam menghadapi era globalisasi dan bagaimana solusi menghadapi era globalisasi? Langsung aja kita bahas yuk. Indonesia menghadapi globalisasi. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lainnya, sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. Globalisasi ekonomi menghasilkan berbagai dampak positif di berbagai perekonomian negara. Salah satunya yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, karena kemungkinan perdagangan internasional yang lebih menguntungkan karena sebagian besar bisnis telah terbuka. Selain merangsang perekonomian negara-negara berkembang, globalisasi dalam ekonomi juga akan mempromosikan secara keseluruhan ekonomi di dunia. Salah satunya dengan secara efektif mengubah lokasi industri, arus modal internasional, termasuk investasi internasional. Dengan adanya globalisasi ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan global dalam jangka panjang, karena memungkinkan peningkatan jumlah penerimaan negara bertambah dari perdagangan yang terjadi secara internasional. Selanjutnya, hambatan-hambatan dalam menghadapi globalisasi. 1. Kurangnya bersikap terbuka terhadap segala informasi yang masuk. Dengan bersikap terbuka, kita bisa memilih mana yang berupa hambatan dan mana yang berupa kesempatan. 2. Sumber daya manusia yang belum dikelola dengan baik, terutama kesiapan dengan pengetahuan yang dimiliki dan kemampuannya. 3. Dalam bidang sosial budaya, berupa sulitnya penerimaan globalisasi terhadap masyarakat yang masih tradisional. 4. Faktor kesiapan keamanan, baik stabilitas politik dalam negeri maupun luar negeri atau regional. 5. Belum adanya kesiapan perekonomian rakyat. Sebagai sumber daya manusia, solusi dalam menghadapi era global saat ini yaitu 1. Mencintai produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri adalah sikap yang bisa dikembangkan untuk menghindari gaya hidup ala barat yang berlebihan. 2. Menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma, dan tradisi lokal. Untuk menghadapi globalisasi dan kemajemukan budaya, semua orang harus bisa menyaring kebudayaan asing sesuai dengan kebudayaan lokal. 3. Memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik. Cinta akan nilai-nilai Pancasila akan membantu kita untuk tetap menghormati budaya Indonesia, meski sudah banyak budaya asing yang masuk ke kehidupan sehari-hari kita. 4. Meningkatkan daya potensi nasional. Sumber daya alam dan manusia yang berlimpah sudah seharusnya negara kita menjadi negara yang mampu memenuhi segala kebutuhannya secara mandiri. Tentunya, dengan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber daya alam yang kita miliki, bukan lagi bergantung pada pihak asing. 5. Meningkatkan pengembangan usaha mikro. Indonesia memiliki potensi dan kekuatan pada ranah usaha mikro. 6. Memanfaatkan forum-forum kerjasama internasional. Tujuannya guna memperdalam kerjasama untuk saling menguntungkan, mendorong proses globalisasi perdagangan dan investasi, serta kerjasama ekonomi dan teknologi. Nah, sekian pembahasan materi kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.